Halo guys, RM Channel 21 ketemu lagi. Nah, kali ini kita kebetulan ada di gudang domba yang ada di Kota Tasikmalaya. Ini salah satu penggemukan domba, termasuk juga kambing yang cukup maju. Nah, ini Anda boleh lihat cukup luas. Oke, ikuti terus RM Channel 21. Peternakan domba apa ini, Pak? Ini peternakan gudang domba, Pak. Gudang domba. Kalau buat jenis dombanya kita campur. Ya. Ada Garut, ada Merino, ada Dorper, Ya. ada kambing pur juga. Tapi kita yang paling persentase paling besar gitu mengusungnya penggemukan, Pak. Penggemukan ya. Soalnya kita udah punya jagal, udah punya pasar. Tapi kita juga ada breeding juga. Ya. Penyediaan para petani yang butuh, terus nanti hasil anaknya juga kita beli lagi. Jadi biar kontinu mata rantainya juga nggak putus. Ini berapa luas, Pak, ini peternakan domba ini? Kalau lahan ini yang dipakai kandang kurang lebih 100 bataan lah, Pak. 100 bata ya. Ya, yang buat kandang, belum gudang sama yang di depan itu kan. Tapi yang kita hitung yang kandangnya aja hampir 100 bata lah. Ya. Ini proses dari penggemukan ya, Pak? Kalau proses berapa butuh waktu berapa bulan? Kalau buat penggemukan kita butuh waktu cuman kalau di gudang domba cuman 2 bulan, Pak. 2 bulan nih. Dari pengiriman sampai panen tuh pemeliharaannya 2 bulan gitu. Cuman kalau di sini kan populasinya udah banyak. Ya. Jadi rotasi panennya udah bisa kita atur 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali ya. Pemeliharaan sih tetap 2 bulan. Nah, tapi rotasi panennya udah kita atur per fase gitu. Jadi biar lebih terputar terus kontinu juga. Kalau pemasaran ke mana ya, Pak? Alhamdulillah kalau pemasaran kita ada orang Cirebon juga, orang Tegal, Jogja itu kan, khususnya Jawa Tengah gitu. Yang paling banyak permintaannya Jawa Tengah. Gitu. Di samping domba juga ada kambing, saya lihat. Ada di sini ada kambing, jenisnya jenis bur gitu kan. Yang kemarin lokalannya udah pada laku. Nah, kita cuman sekarang nyisain yang full bloodnya aja, yang bur gitu. Jadi ini pejantan ya. Ini hasil peranakan di sini buat peremajaan biar kita nggak beli bibit lagi. Ini buat kedepannya gitu, sama betina-betinanya juga udah kita pisahin yang unggulannya. Ini kalau anaknya mungkin diambil dari mana, Pak? Anakannya? Kalau anakan yang Garutan? Ya. Kalau anakan Garut kita breeding sendiri, Pak. Oh, breeding sendiri. Kita breeding sendiri, kita proses sendiri, kita punya indukan inti, punya pejantan inti juga. Kalau buat penggemukan, kalau buat petani kita udah punya beberapa supplier. Oh iya. Gitu. Jadi setelah domba kita panen, kita jeda, kita bisa pesan lagi, bisa isi lagi, jadi terus continue. Gitu. Ini kalau ini, Pak, harganya berapa nih, Pak? Oh, ini kurang lebih di angka 15 juta, Pak. 15 juta, ya. Luar biasa ya, guys. Ini rata-rata 15 juta. Soalnya kelasnya juga gede, dombanya masih muda-muda. Masih muda ya. Ini umur berapa nih, Pak? Yang ini usia setahun, Pak. Setahun. Yang ini setahun, yang ini 2 tahun. Iya. Yang itu udah hampir 3 tahun, Pak. Tapi itu kelasnya kecil. Rata-rata masyarakat belinya yang usia berapa nih? Kalau petani itu rata-rata di usia sapi atau enggak paling enggak usia pas birahi, usia 8 gitu. bulan, 9 bulan. Kalau para petani itu khusus buat breeding. Oh gitu. Buat breeding gitu kan. Kecuali kalau ada mitra juga yang buat penggemukan ya di usia paling kecil 3 bulan. Lepas 3 bulan. Sapi itu udah mulai bisa dijual gitu. Udah layak jual, itu udah aman. Udah lepas dari induk gitu, Pak.
Ini aman Pak di sini. Alhamdulillah aman Pak. Ya. Aman. Terus dari masyarakat lingkungannya nggak ada. Alhamdulillah kalau selama ini aman Pak. Tergantung kita juga menjaga kebersihan kandang, terus biar tidak mengganggu lingkungan. Lingkungan juga, ya. Kebersihan, terutama mengurangi kadar aroma amoniak. Pak. Kita juga punya disinfektan, punya anti amoniak juga untuk treatment amoniaknya. Gitu. Jadi tidak mengganggu lingkungan ya. Kalau pakannya ini Pak, saya ini. Kalau pakan untuk sementara kita pakai rumput hijauan. Biasa kita pakai silase, pakai konsentrat sama ampas tahu. Kebetulan gitu. ampas tahunya belum datang. Biasanya udah ready. Tapi nggak ada kesulitan Pak ya, untuk Alhamdulillah kalau buat makanan pakan, iya, kalau buat pakan kita udah aman Pak. Udah stok, udah jadwal. Supaya rampasnya juga udah tahu jadwal, udah continue. Terus kalau ininya Pak, ini kotorannya kan bisa jadi pupuk nih Pak. Ada yang ini nggak? Kalau menampung? Ada. Kita semprot, kita tunggu kering, kita karungin, kita baru kumpulin di gudang pupuk. Nah, nanti ada jeda waktu, nanti ada yang ambil, gitu. Buat pupuk tanaman gitu kan ya. Oke, luar biasa Pak ini. Iya. Ini guys, dalam kota ini ada peternakan seperti ini. Tidak kebayang bahwa untuk beternak saya tidak perlu harus yang luas ya. Yang penting kita bisa mengoptimalkan dan menjaga kebersihan sehingga tidak mengganggu bagi lingkungan. Dengan Pak siapa Pak? Pak Sep. Pak Sep. Ya oke, makasih ya Pak Sep ya. Sama-sama Pak. Oke. Usaha penggemukan atau peternakan domba ini itu berlokasi di Kelurahan Sukamana, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Kurang lebih ada 100 lebih domba yang diternak dengan luas 100 batai. Ini umur usia berapa bulan Pak ini? Kalau ini masuknya paling kecil di usia sapi Pak, di usia 3 bulan. 3 bulan ya. Kalau timbang hidup, kita gudang domba punya standar minimal paling kecil 13 kilo sampai 18 gitu kilo. Ya. Tapi ini anaknya masih gemuk-gemuk ya Pak ya? Alhamdulillah ini udah mau masuk fase panen. Ini gemuk-gemuk. Ini mau panen Pak? Ya ini udah masuk fase panen. Kalau ini kita stok akikah sama Idul Adha juga udah mulai banyak pesan ya. Udah mulai. Nah ini Pak, kalau misalnya anaknya itu ada apa? SOP-nya gimana Pak? Nah kalau buat penggemukan kita tuh masuk awal, kita screening dulu ya. Screening dulu, kita pilih gitu kan. Kita pilih yang masuk standar gudang domba, kita ambil. Kalau yang tidak masuk kita reject. Oh iya. Setelah kita screening, kita timbang, kita kasih RT, kita kasih obat cacing, antibiotik sama anti stres. Oh gitu ya. SOP awal. Awalnya. Nah, setelah masuk 5 sampai 7 hari kita masuk ke fase cukur. Oh gitu ya. Nah, itu fungsinya buat membuang parasit yang ada di bulu. Di bulunya. Dan untuk mempercepat pertumbuhan dombanya. Setelah 30 hari kita kasih vitamin. Oh iya. Nah, kalau udah
30 hari udah dikasih vitamin, normalnya udah masuk obat lagi, Oke. biar aman, soalnya udah layak kedepannya, sebulan ke depan tuh udah layak konsumsi. Jadi tidak, Jadi aman ya? jadi lebih aman, udah tidak ada obat di badan domba gitu. Oh. Ini bulunya itu setiap berapa bulan Pak dicukur? Ini SOP-nya kalau udah fase cukur di hari ke-7 kita hajar semua. Ya. 1 kali sampai panen, Pak. Oh, Ini gitu. satu kali sampai panen. Sampai panen udah aman. Alhamdulillah, jadi kelihatannya Sehat-sehat. bersih, ya sehat, bersih. Alhamdulillah. Kalau datang kan ikal-ikal itu, Pak. Tapi dipisah yang pertama masuk itu Ini tidak ada langsung fasenya. ada fasenya. Ya, ada fasenya, ini yang pertama masuk, nanti yang kesananya. Jadi kita udah punya rotasi gitu, Pak. Udah punya rotasi. Udah punya fase panen, fase treatment. Oke, makasih Pak Asep. Iya. Anda membutuhkan domba, tidak perlu jauh-jauh. Di kota Tasikmalaya terdapat gudang domba. Jadi segala jenis domba ada di sini. Oke guys, demikian tayangan kami. Terima kasih atas atensi Anda dan jangan lupa like, subscribe, or comment. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.